Kang, gue mau nanya, Apaan? menurut lu, Ya, Bang? gimana pendapat lu tentang Apa? Abah Awos Aus. sama Gufron? Oh, ya, yang di Sunda itu. Apa Gufron yang di Cirebon ya? Jadi gini, gue nggak berani statement lah ya. Gue orang-orang kotor kayak gue itu nggak ada faedahnya statement-statement. Cuma kadang memang gue berpikir gini, Indonesia itu pasar paling bagus untuk menjual satu agama. Dari mulai Habib Yaman, menjual dalil-dalil apapun bentuknya itu, tapi tidak pernah mengagungkan Rasulullah. Dia hanya mengagungkan nenek moyangnya yang dari Yaman. Satu. Yang kedua, Indonesia kenapa gue bilang pasar paling bagus dari zaman bahla, ada satu satu peristiwa, itu agama namanya Jasun Jawa Sunda, itu di Losari sana Cirebon sama Losari Brebes itu kan berdampingan. Yang ketiga, musyadek, syahadatnya pun pakai musyadek, bukan Rasulullah Muhammad, bukan. Nah itu, tapi pengikut itu banyak aja itu. Kita kan herannya begitu, kenapa? Karena Indonesia itu pasar bagus. Indonesia itu pasar bagus buat menjual satu agama yang berdalil A, B, C, mereka pasti percaya. Nah, kayak model Gufron sama Aos, itu lu bayangin aja, air biasa bisa dirubah jadi zam-zam kan. Tapi di Cirebon itu polisi-polisinya juga ngikut mengagungkan beliau kan gitu. Itu susahnya di situ. Jadi sugesti-sugesti itu udah masuk, udah susah. Udah di otak itu, di otak mereka itu, oh ini wali kan gitu. Gitu. Sama kayak yang namanya Aba Aus itu yang bilang peci hitam haram, ini peci hitam haram. Ya dia juga apa ya, menurut gua mereka-mereka itu kayak orang kena mental di duniawi itu sendiri. Ada tekanan-tekanan ekonomi, terus gua ngejual ini sesuatu yang berbau agama, orang pasti ngikut. Nah itu hasilnya gitu, hasilnya begitu. Jadi nggak usah heran lah, sebenarnya yang bertanggung jawab mutlak itu pemerintah. Satu, dia ada MUI di sini di Indonesia kan, tugasnya apa mereka? Sedangkan di dalam MUI ada Nahdlatul Ulama sama Muhammadiyah yang memang itu pakemnya Indonesia, organisasi Islam terbesar di Indonesia, dua itu. Satu. Yang kedua ada Menteri Agama. Menteri Agama itu tugasnya ya untuk intoleran seperti itu. Megang inilah, oh ini melenceng, megang inilah, oh ini melenceng, kan gitu. Dipegangin itu yang melenceng-melenceng, yang orang awam bilang aja sesat kan gitu. Nah, dari segi itu aja kita nggak bisa nilai. Menteri Agama tugasnya apa sih? MUI tugasnya apa sih? Apa cuma ngeluarin fatwa? Oh ini haram, oh ini halal, oh ini haram, oh ini halal. Terus nulis label halal, oh bayar sekian, oh nulis label haram, bayar sekian gitu. Gue juga nggak tahu itu tugasnya mereka apaan. Setelah kemarin ya, itu. Terus ada PBNU terbesar, terus ada PMH, Pemuda Muhammadiyah gitu. Ya mereka di Cirebon di setiap kota kan ada, harusnya mereka tahu. Nggak mungkin mereka nggak tahu, kenapa? Karena di sosmed itu kan rame mereka mereka itu. Dari mulai dalil-dalil yang ngaco, apaan segala macam didalili sama dia. Dari mulai dia bisa ngomong sama malaikat, ngomong sama semut. Mungkin mungkin ya, mungkin bahasa jangkrik dia juga tahu gitu. Cuma yang gue tahu, mujizat itu turun sama Nabi Sulaiman gitu aja. Nah, untuk malaikat, ngobrol sama malaikat, yang gue tahu sebelum Muhammad Rasulullah intakola Rasulullah, beliau wafat. Nah, beliau yang bisa berbicara dengan Jibril lah, dengan malaikat siapapun sampai Isra Mi'raj gitu. Setelah beliau intakola, ya udah nggak ada lagi gitu. Ini Gufron ngomong bisa ngomong malaikat lah, jaga gawang neraka lah, apa segala macam. Tapi kan dipercaya sama jemaahnya. Kenapa? Jemaahnya itu orang awam. Jemaahnya itu orang-orang yang benar-benar keterbelakangan masalah agama. Jadi apapun yang difatwa sama gurunya dia yang bernama Aos atau bernama Gufron atau yang Habib-Habib sekarang itu nonsen gitu. Yang penting gua ngikutin dia, dia wali gitu, ngomongnya kan gitu. Kayak Habib-Habib apa segala macem, dia ngeluarin lah kiswah, dia ngeluarin lah penutup kiswah makomnya Nabi apa segala macam dipercaya. Ya karena kita itu fanatik bener-bener dengan Rasulullah gitu. Jadi dibohongin kayak gitu aja gampang banget gitu. Itu menurut gua. Jadi yang kita salahin sebenarnya untuk masalah mereka semua itu, ya pemerintah Indonesia itu sendiri. Kenapa nggak nggak menindak gitu, nggak menindak? Karena apa? Pemerintah Indonesia sendiri itu kelam dengan duniawi. Yang paling penting duniawi. Di mana ada dunia pasti dikejar sama pemerintah. Entah itu Menteri Agama, kayak, entah itu MUI, kayak, entah itu apa. Gitu. Mereka hanya cari sensasi di duniawi. Itu pemerintah Indonesia ya terutama. Gitu.
Jadi kalau ada duit, oh duit nih pasti dikejar, oh duit nih pasti dikejar, kayak ngurusin Gufron sama Abah Awos, gak ada duitnya, ya udah ngapain ngurusin kayak gitu kan gitu. Itu pemerintah Indonesia, yang gue tahu kayak gitu. Sedangkan kalau di Malaysia sama sama Brunei, lu kalau mau ceramah itu harus izin sultannya, harus izin ke presidennya, ibaratnya gitu. Tapi kalau di sini mah bebas aja. Lu bisa ngaji Fatihah sampai lu hafal 3 juz aja Quran. Lu bisa tuh fatwa tuh. Lu pasti diundang jadi ustadz, entah itu di stasiun TV atau di online offline gitu. Model begitu Indonesia. Jadi jangan, jangan heran, entah itu Mama Gufron atau apa gitu. Ya itulah, itu menurut gua gitu. Yang tolol dan bodoh adalah pemerintahnya. Di mana pemerintahnya bobrok, masyarakatnya, rakyatnya pasti bobrok. Gue jamin itu. Gue jamin. Itu.